Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farikana Ilu Amalia dengan NIM 2041050201117. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menerangkan atau berpresentasi tentang ekonomi terbuka makro, ekonomi Islam, di mana ini judul yang terdapat dalam mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Yang selanjutnya, mekanisme perekonomian terbuka disebut dengan kegiatan ekonomi 4 sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram circular flow terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Dari diagram circular flow terdiri dari 4 komponen, yaitu pertama yaitu rumah tangga yang memiliki hubungan dengan perusahaan, hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan negara lain. Dan yang kedua yaitu perusahaan yang memiliki hubungan dengan rumah tangga, hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan dunia internasional, di mana perusahaan melakukan impor barang maupun jasa. Yang ketiga yaitu pemerintah, di mana memiliki hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu negara-negara lain yang memiliki hubungan dengan rumah tangga dan hubungan dengan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu perekonomian terbuka ekspor impor. Ekspor sendiri yaitu merupakan mengeluarkan barang dari negara ke negara lain. Jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Jadi syarat mau mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri, maka barang tersebut yang mau diekspor ke luar negeri harus melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Yang selanjutnya yaitu impor. Impor ini yaitu mendatangkan atau memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Ekspor ini dalam analisis makroekonomi diasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri, yaitu impor suatu negara adalah kemampuan membayar daya beli negara tersebut terhadap barang impor. Faktor-faktor yang menentukan ekspor. Suatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Faktor-faktor yang menentukan impor, yaitu impor suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak impor yang akan dilakukan. Inflasi juga dapat menyebabkan secara keseluruhan barang buatan dalam negeri menjadi lebih mahal. Yang selanjutnya yaitu faktor perekonomian terbuka. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan perdagangan internasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbedaan dalam faktor produksi. Yang kedua, motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan. Yang selanjutnya, perbedaan dalam tingkat kelangkaan. Perbedaan komparatif dari harga barang. Komparatif sendiri yaitu penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda.
Yang selanjutnya yaitu perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Faktor yang menentukan ekspor impor dan ekspor neto. Yang pertama, selera konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan luar negeri. Lalu harga barang di dalam dan luar negeri, kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk membeli mata uang asing, pendapatan konsumen di dalam dan luar negeri, ongkos angkutan barang antar negara, kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional. Yang selanjutnya, rumus perekonomian terbuka. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai apa keadaan di mana perekonomian terbuka penawaran agregat AS terdiri dari pendapatan nasional Y dan impor M dalam rumus AS sama dengan Y plus T. Suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka yaitu I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Untuk menentukan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka, diperlukan pencapaian dalam kesamaan pendapatan nasional Y yang telah dikurangi oleh pajak pendapatan perusahaan serta pendapatan nasional yang mengalir ke sektor rumah tangga dikurangi pula oleh pajak pendapatan individu. Sisa yang diperoleh merupakan pendapatan disposable YD, maka dengan rumus YD sama dengan Y dikurangi pajak perusahaan dikurangi pajak individu atau YD sama dengan Y dikurangi T. Yang selanjutnya yaitu penyebab terjadinya sistem perekonomian terbuka. Yang pertama, perbedaan kondisi produk. Misalkan ada salah satu negara yang mempunyai iklim tropis, tentunya memiliki kemampuan untuk memproduksi pisang, kopi dengan kualitas yang lebih maksimal, yang kemudian diperdagangkan keluar, yang ditukar dengan berbagai macam barang dan jasa dari negara lain. Yang kedua, menghemat biaya produksi. Dan sebenarnya inti dari alasan ini adalah untuk menekan tingginya biaya produksi dengan cara menghasilkan produksi dalam skala jumlah yang lebih besar. Yang selanjutnya di sini ada perbedaan tingkat selera. Contohnya ada dua negara yang menghasilkan daging, yang satu adalah produsen dari daging sapi dan yang satu adalah produsen daging ayam. Yang ketiga, yang keempat, adanya prinsip perbandingan keunggulan atau bisa disebut juga dengan comparative advantage. Maksud dari prinsip ini adalah suatu negara cenderung akan lebih berspesialisasi untuk menciptakan produk dan mengekspornya ke luar jika dirasa pembuatan produk di negaranya itu memakan biaya yang relatif lebih rendah daripada dibuat oleh negara lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.